Ini generasi muda Roh Kudus. Generasi muda, generasi yang hebat dan luar biasa. Generasi Yeremia yang tahan banting. Generasi yang tetap move on meskipun banyak tantangan. Roh Kudus kau ambil alih. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Roh Kudus urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami rindu terjadi kebangunan rohani di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Roh Kudus Kau akan berbicara melalui hamba-Mu. Karena kami tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas, sedangkan hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau yang akan berkata-kata, Engkau yang akan berbicara, supaya setiap generasi muda di tempat ini mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Dan shalom semuanya. Apa kabar? Tadi luar biasa memuji Tuhan. Ya, kok sekali ditanya apa kabar, pelan-pelan banget ya. Kalian kan anak muda toh? Oke, apa kabar anak muda? Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Luar biasa atau biasa di luar? Ya, luar biasa dan juga biasa di luar, betul nggak? Masa anak muda di dalam kamar terus nggak mungkin dong, pasti di luar. Apalagi malam minggu, ya kan? Ini malam minggu waktunya waktu car, betul nggak? Tapi kalau pacarnya anak Tuhan pasti dibawa ke tempat ini. Amin. Makanya kenapa waktu pada tanggal 3 Mei itu ada kasus di Cina, siapa namanya? Fetchet atau siapa itu yang bunuh diri? Ya, Fetchet ya. Seorang pria bunuh diri, kenapa? Karena diputus pacarnya. Kenapa dia bunuh diri? Dunia mengatakan dia adalah pria yang paling hebat, yang paling setia. Kalau menurut Alkitab dan menurut saya, dia adalah pria yang paling konyol. Kenapa saya katakan paling konyol? Karena dia nggak tahu bahwa berarti ketika dia diputus oleh pacarnya, oleh kekasih, oleh ceweknya, berarti dia bukan cewek yang terbaik buat Fetchet. Betul nggak? Demikian juga saudara saat ini mungkin yang sedang berpacaran tiba-tiba diputus oleh pacarmu atau kekasihmu. Jangan kau galau dan jangan kau stres atau depresi, tinggal di kamar terus dan tidak mau kemana-mana. Saudaraku, ingat, mati satu tumbuh. Iya. Mati satu tumbuh. Aduh, kayak cuma ada wanita di dunia ini, cuma satu-satunya. Masih banyak lihat tuh, kiri kananmu ada wanita yang cantik-cantik. Kenapa Fetchet bunuh diri? Coba kalau pacarannya sama orang GBI Oasis Tangerang, pasti dibawa ke gereja. Amin? Yes. Kalau dibawa ke gereja, pasti dia nggak akan bunuh diri. Karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar, pasti dia tidak akan bunuh diri. Amin? Yes, stres boleh, tapi dia bunuh diri. Tapi juga stres gak boleh berkepanjangan. Karena Tuhan kita tidak mengizinkan kita untuk stres. Karena stres bukan milik kita, stres miliknya iblis. Apa tujuan? Iblis untuk menghancurkan melalui stres, depresi. Tapi tujuan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita. Mati satu tumbuh habis satu tumbuh 1000 lah, ya kan? Masih banyak. Wanita diciptakan banyak, cowok juga diciptakan banyak. Jadi kalau sekarang tinggal oleh kekasihmu, jangan galau, jangan terjadi depresi, cari lagi. Gitu aja kok repot. Hidup itu simple. Kalau dia putus berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Yes? Iya, jadi gak usah galau murung, tinggal di kamar. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Bahkan ada nggak mau kuliah lagi gara-gara pacarnya tinggalin dia. Bahkan ada satu teman saya, ya, dia sampai suratnya, dulu kan zaman surat ya, bukan zaman kalau sekarang udah gadget ya, email udah nggak berlaku ya. Tinggal WA kan, video call, betul nggak? LDR juga bisa kan, karena ada VC, tinggal VC kan, video call. Ya, nah teman saya zaman dulu itu, jadi setiap karena pacarannya jauh-jauh, kirim surat, ya kirim surat terus sampai suratnya setumpuk, ya kan? Ternyata
setelah dia lulus kuliah dan pacarnya tinggalin dia dan nikah dengan orang lain. Padahal suratnya udah setumpuk, ya kan? Suratnya udah setumpuk, wah pokoknya kata-katanya luar biasa. Sampai ditidurin di dekat bantal karena surat cinta kan, betul nggak? Siapa yang masih zaman surat cinta pakai surat biasa? Di sini ada nggak? Nggak mungkin lah, generasi milenial, generasi Z nggak mungkin ya kan? Udah nggak zaman ya, betul nggak? Kalau dulu kita masih pakai surat, aduh lama banget, seminggu baru nyampe kalau EDR, apalagi kalau pacarnya di Manado atau pacarnya di Sumatera, ya kan? Dan kita tinggal di sini, mungkin seminggu baru nyampe. Tapi sekarang tinggal kita zaman gadget ya kan, tinggal video call langsung kita bisa ketemu. Bahkan ada orang yang pacaran saking asiknya video call bisa berjam-jam ngomong sama pacarnya. Tapi kalau ngomong sama Tuhan cuma sebentar doang. Ya kan? Katanya aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ngomong sama Tuhan cuma semenit. Tuhan, aku mau pergi ya. Dah. Tuhan, aku mau makan ya. Amin. Tuhan, aku mau belajar ya. Bye. Ya. Tuhan, aku mau kuliah. Ada Tuhan, ya kan? Tapi kalau ngomong sama pacarnya, bisa 2 jam, bahkan sampai panas, betul nggak? Apalagi, wah cari wifi, ya makanya para orang tua jangan dikasih wifi biar nggak. Ya kan? Jadi kalau ada wifi kan gradual, pokoknya mau sampai 2 jam, 3 jam juga nggak habis pulsa kan, betul nggak? Saudara, bayar loh wifi. Tapi kita punya Tuhan, nggak perlu pakai wifi. Kita ngomong sama Tuhan 24 jam, tidak pernah kehabisan kuota. Amin. Amin. Tapi kita kadang-kadang malas mau ngomong sama Tuhan, ya. Kalau lebih baik kita kehilangan kuota ngomong sama kekasih kita daripada sama Tuhan. Padahal sama Tuhan itu free charge, ya, free kuota, bebas kuota, ya. Tinggal saudara telepon, ada masalah apapun dan Tuhan pasti kasih solusinya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini dan saya Yeremia Romelani ya, nama saya lahir baru tahun 1988. Jadi pada waktu saya SMA kelas 2, saya mengenal Tuhan dan bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan inilah harta yang terindah dan merupakan harta yang paling berharga buat hidup saya. Karena setelah saya berjumpa dengan Yesus Kristus, hidup saya semakin bahagia dan sukacita, bahkan ketenangan yang luar biasa. Meskipun diterjang berbagai badai atau masalah, tapi saya tidak pernah takut mundur sedikit pun karena saya punya Tuhan yang luar biasa yang sudah mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya untuk saya supaya saya bisa diselamatkan. Amin. Siapa yang sudah yakin masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang sudah yakin masuk surga? Sudah pasti masuk surga. Angkat tangan anak muda. Wah, sedikit angkat tangan. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Gak ada yang angkat tangan? Iyalah, saya belum kawin. Ya. Om, saya belum nikah. Om, masa saya harus cepat masuk surga? Kan salah satu syarat cepat masuk surga ya mati dulu, ya kan? Apalagi saudara masih muda. Waduh Tuhan, aku belum nikah, belum merasakan kenikmatan dunia ini, masa? Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya anak-anak muda belum nikah udah banyak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. 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 Maksudnya tidak ada yang mengaku kali ya kan. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan menjaga kelakuannya dengan apa? Firman Tuhan. Ya anak saya, tadi saya ditemani oleh anak-anak rohani saya, tadi ada Alpha Kotel, ya Alpha Stefanus Kotel udah bekerja. Dan juga tadi Christopher Utagau, dia sedang kuliah di Brawijaya jurusan perpajakan. Kebetulan dia sedang magang di Jakarta, jadi bisa nemenin saya untuk pelayan di sini. Dan anak saya satu lagi di Brawijaya juga di Malang ya. Kebetulan dia sedang susun skripsi. Dan saya pelayanan di Panti Asuhan, dan saya ada Panti Asuhan di Kota Sukabumi, ada sekitar 33 anak di sana. Dan saya pelayanan di jaringan dosa kota, ya di jaringan dosa kota yang mempersatukan gereja-gereja Tuhan di Kota Sukabumi, di mana Tuhan tetapkan di Kota Sukabumi, dan supaya saya tetap berdoa untuk kotanya agar terjadi satu transformasi dan terobosan baru untuk kota tercinta. Karena saya lahir di Jawa Tengah, tapi Tuhan buang saya di Kota Sukabumi, bukan kota bumi. Di sini kota bumi ya, beda tipis ya. Ya beda tipis. Tapi saya percaya engkau dibuang di kota bumi di sini. Tujuannya apa? Supaya kota bumi ini menjadi kota transformasi dan kota
yang dicintai oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kota ini. Dan saya bergabung dengan tim Blessing Ministry pada bulan Januari ya, pada waktu mission trip pertama di Toba. Dan saya percaya bahwa semua dalam planning-nya Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 10. Oke, Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita bangkit semua dan kita akan baca secara bergantian ya. Kita baca secara bergantian. Saudara ayat 9, saya ayat yang ke-10. Oke, silakan bangkit berdiri anak-anak muda. Ya. Saudara ayat 9 ya. 2, 3. Aku akan pintu siapa-siapa masuk melalui aku, dia akan selamat masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagialah kiranya orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apa yang kau lakukan selama menjadi anak muda Kristen. Nah, itu yang paling penting. Makanya Paulus katakan pada waktu baik hidup atau mati sama saja. Karena pada waktu dia hidup itu untuk Kristus, berbuah, memberikan buah. Dan kalau mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang ditanam di pelatarannya Tuhan supaya menghasilkan buah pada musimnya? Artinya bahwa anak-anak Tuhan, generasi muda, generasi Yeremia ini, meskipun diterpa berbagai masalah dalam hidupmu, anak-anak muda, masalahnya biasanya apa? Ayo, anak-anak muda, misalkan masalah dari satu, diputus pacar, biasanya itu masalah yang sangat krusial, ya kan? Terus kemudian lagi susun skripsi, yang lagi kuliah, biasanya suka stres. Aduh, mengajukan ke dosen bolak-balik nggak lolos-lolos. Terus setelah lulus kuliah nggak dapat kerja. Dan sudah umur 25 tahun belum dapat pasangan, juga membuat stres, apalagi kalau wanita. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saudara takut cemas akan masa depan. Biasanya kadang ngerti, aduh masa depan saya ini bagaimana, apalagi dengan era globalisasi yang semakin banyak persaingan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat seringkali kita takut dan khawatir untuk menghadapi masa depan. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang adalah, apakah saudara sudah tahu masa depanmu dan sudah yakin dengan masa depanmu hari ini? Ya, Alkitab katakan bahwa masa depanmu itu sungguh ada, dan harapanmu itu tidak akan hilang. Artinya bahwa masa depan anak-anak Tuhan itu sungguh ada, meskipun terjadi persaingan di era globalisasi ini. Dan saudara nggak usah takut, karena anak-anak Tuhan pasti mendapat prioritas dari Tuhan, privilege dari Tuhan. Amin. Tak perlu takut, saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita percaya dan bertindak beriman, maka Tuhan pasti dengar dan jawab apa yang menjadi kerinduan kita. Itu yang paling penting, anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda itu banyak anak-anak muda yang berkeliaran, banyak anak muda yang takut dengan masa depan? Karena dia tidak pernah mengenal siapa Tuhannya dengan benar, membuat anak muda itu kacau balau. Nah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan rancangan iblis adalah rancangan untuk kehancuran. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Dua kekuatan iblis. Tinggal saudara, tinggal kalian mau kasih porsi yang lebih banyak ke siapa? Ke iblis atau ke Tuhan? Itu tergantung dari siapa? Dari saya dan saudara, pribadi kita. Karena Tuhan memberikan free will, hak kebebasan kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tinggal saudara pilih, mau kekuatannya dari mana yang saudara akan kasih porsi yang lebih banyak. Kekuatan dari Tuhan sudah tahu jelas, kalau yang dari Tuhan endingnya pasti happy. Tapi kalau yang dari iblis pasti endingnya adalah kekacauan.
kekacauan, kehancuran. Saudara, banyak orang akhirnya hidupnya hancur karena mempersembahkan hidupnya, tubuhnya bukan untuk kebenaran tetapi untuk kejahatan atau kelaliman. Saudara, bahwa engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang terlalu mahal, bukan darah yang murahan, tapi darah yang terlalu mahal sudah menebus hidupmu. Dan dia rela mengorbankan nyawanya untuk hidupmu, supaya hidupmu yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan, tetapi Tuhan ubah 180 derajat untuk mengenal kebenaran, sehingga hidupmu akan berubah. Tadi seperti kesaksian saudara Kristo. Dulu Kristo itu nakalnya minta ampun, ya kan? Nakalnya minta ampun, dikirim ke Sukabumi sama papahnya, titip katanya, titip ke Sukabumi. Nakalnya minta ampun, tapi ketika bertemu dengan Kristus, hidupnya berubah. Ada lagu mengatakan, hidupku takkan sama. Ya, hidup kita itu nggak sama. Hidup kita nggak sama sejak kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Hidup kita nggak sama sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Tentang saya sebelum kenal Kristus dan tentang Kristus pada waktu kita sudah kenal Dia. Jadi harus ada perbedaan. Sebelum hidup kita kenal Kristus dan sesudah hidup kita kenal Kristus. Jadi sebelum kenal Kristus dan sesudah itu harus ada perbedaan. Jika saudara hidupmu sebelum kenal Kristus dan sesudah kenal Kristus, hidupmu sama aja, berarti Kristus belum hidup di dalam hidupmu. Karena kalau saudara atau Kristus hidup di dalam hidupmu, Alkitab berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita yang sekarang ini bukan aku lagi, bukan ego lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam aku. Dan ketika kita bertemu dengan Yesus, tak pasti ada satu perubahan yang luar biasa. Tadi kita telah dijelaskan tentang love, sex, and dating. Wah, itu pelajaran kalian sudah, bahkan yang tadi bilang udah dapat 4 kali pelajaran seperti itu. Nah, saudaraku, bukan bicara soal bagaimana mempelajari tentang ini, tapi bicara soal apa? Agar anak-anak Tuhan tetap menjaga dirinya, tetap hidup kudus di dalam Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Apa arti hidup kudus? Hidup kudus itu hidup terpisah dengan dunia ini. Ketika dunia jalan ke barat, kita berjalan ke timur. Ketika dunia berjalan ke utara, kita berjalan ke selatan. Karena kita berbeda dengan dunia ini, dunia yang sudah direbut oleh kuasa kegelapan, dan kita berbeda. Dan kita miliknya Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengikuti dunia ini, meskipun dunia ini berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Kalau saudara porsinya diberikan kepada iblis lebih besar, maka endingmu engkau akan mengalami kehancuran. Tidak sedikit anak-anak muda yang hidupnya gagal, masa depannya suram karena hidupnya tidak bergantung 100% kepada Allah yang hidup. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti akan bahagia. Amen. Saudara nggak usah takut dengan masa depanmu. Karena apa? Masa depanmu itu sungguh ada di dalam Tuhan. Tinggal engkau yang mengerjakannya, masa depan itu. Karena apa? Tuhan memberikan keberhasilan bagi orang-orang yang percaya dan bertindak dengan iman apa yang sudah dia yakini. Karena apa? Ucapan kita adalah doa kita. Ketika kita berkata bahwa saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa, engkau akan mengalaminya. Engkau adalah bodoh dan engkau nggak bisa apa-apa. Tetapi engkau akan berkata, aku hebat, aku luar biasa, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Dan ketika engkau berkata seperti itu, maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Dan mulai hari ini kau berhenti untuk menutupi dirimu sendiri, karena dirimu sendiri itu terlalu berharga di hadapan Tuhan. Amen. Ya, oleh karena aku itu sungguh berharga di hadapan Tuhan, kejadianku dahsyat. Tidak mungkin saudara lahir di dunia ini gak punya tujuan hidup.
Tuhan ciptakan saya dan saudara itu karena Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau hidupmu benar-benar hidup yang berkenan di hadapannya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, saya mau tanya, manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-6. Kenapa pada hari ke-6? Kenapa nggak hari pertama? Kenapa nggak hari kedua? Ya, kenapa saudara? Ya, ingat, karena Tuhan itu sangat bertanggung jawab atas hidup manusia. Dan kenapa diciptakan manusia itu pada hari ke-6? Karena Tuhan prepare terlebih dahulu, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menciptakan manusia. Contohnya, papa mama kamu. Pada waktu engkau masih di dalam kandungan, kalau wanita biasanya, kalau nanti anaknya lahir perempuan, disiapin apa aja tuh Pak? Kamarnya warna apa? Black? Oh, pink ya, bukan black. Nanti jadi Blackpink, ya kan? Warna pink. Kalau laki-laki biru. Pasti disiapkan segala sesuatu, popok, ya kan? Baju, alat makan, segala sesuatunya. Kenapa? Karena papa mamamu itu sangat bertanggung jawab atas hidupmu. Papa mamamu yang kadang-kala nyebelin atau mungkin gak sesuai dengan kriteriamu, dia masih bertanggung jawab atas hidupmu. Apalagi Bapa kita di surga, dia sangat bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi tidak mungkin dia salah ciptain kita, tidak mungkin dia salah produk, enggak. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang salah atau gagal produk. Karena Tuhan rancangkan kita itu sedemikian rupa, segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Yang merusak gambar Allah itu adalah iblis. Karena iblis gak suka dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang mulus jalannya. Makanya iblis berusaha untuk merusak. Melalui apa? Ketika anak muda mengalami masalah, dia bisa lari ke narkoba, bisa, ya kan? Terus free sex, ya, terus pergaulan bebas, ya, apalagi dengan sekarang ada gadget, gampang sekali orang terlibat di dalam satu kegiatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara semua punya gadget? Semua punya ya? Android, iPhone, betul nggak? Nah, misalnya, kalau saudara punya Android, iPhone, kalau misalkan Android itu cuma hanya bisa call sama SMS, kira-kira pembuat Android atau iPhone ketika melihat kalian hanya bisa SMS sama call, kira-kira sedih nggak? Hah? Kecewa dia. Kenapa? Ini kok tidak sesuai dengan tujuan iPhone diciptakan, tujuan Android diciptakan. Supaya apa? Supaya dengan genggaman iPhone atau Android kita mengetahui seluruh dunia ini. Ya, iya, kita bisa mengetahui seluruh dunia ini. Saudara tinggal, misalnya tadi saya mau GBI Oasis, saya belum pernah ke sini. Saya belum pernah tahu di mana GBI Oasis. Tapi saya klik Google Map, saya langsung bisa sampai di sini. Gak usah nanya-nanya. Zaman dulu, permisi, kemana ya Pak? Sampai di lampu merah. Oh belok, udah usah pasti udah dekat sana. Nanti belok kiri, belok kanan, terus kemudian muter. Waduh, pusing saudara. Tapi sekarang dengan Google Map, kita tinggal klik, kita bisa sampai ke GBI Oasis. Meskipun kita tidak pernah ke situ, belum pernah ke situ. Itu kan fungsinya Android atau iPhone, ya kan? Gadget. Nah, kalau saya gadget hanya buat call, SMS, penciptanya pasti kecewa, sedih. Demikian juga kita. Android, iPhone itu multifungsi, ya kan? Saudara tinggal tanya. Tadi tentang sex, love, and dating, tinggal tanya aja misalkan di Google, klik, muncul semuanya di situ, ya kan? Apalagi sekarang enak banget waktu sekolah online ya, betul nggak? Enak nggak sekolah online? Paling enak ya? Gak usah belajar, tinggal klik, langsung keluar semua. Makanya nilainya 10 semua. Generasi online, ya kan? Ya kan, generasi online nilainya 10 semua, gak usah belajar. Ya, jadi gak tahu mana yang pintar, mana yang tidak pintar, gak tahu. Ya kan, mana yang rajin belajar dan yang tidak belajar, gak tahu juga. Karena apa? Tinggal klik. Wah, paling senang, enak memang online. Ya kan, gak perlu belajar, tinggal klik. Waduh, tinggal klik, udah muncul semuanya di situ.
Saya mau tanya, enakan online atau offline? Hah? Offline berarti yang rajin belajar pasti enaknya offline. Kalau yang malas belajar enakan online pasti. Tapi saya percaya generasi muda di sini pasti senangnya yang offline, ya kan? Gara-gara ada COVID, ibadah online dan offline. Sekarang orang datang ke gereja pilih yang online. Lebih banyak pilih online. Kenapa? Tinggal klik, mau pendeta siapa aja, online, klik. Oh, pendeta ini, klik. Ah, bosan pendeta saya, aku pengen pendeta yang lain. Jadi ikut online aja, online di rumah, ya kan? Enak kan online di rumah, betul nggak? Mau minum ada, ya kan? Sambil pakai celana pendek, betul? Pakai roll di rambut, ya kan? Kalau yang cewek, bangun tidur masih nguap, ya langsung nyetel TV, lihat online, ya kan? Kalau di sini kan harus prepare sedemikian rupa, ya kan, mungkin dandan dan sebagainya. Di rumah nggak perlu dandan. Tapi lucu juga loh, ada teman saya ibadah online. Tapi persiapannya seperti mau ke gereja gitu loh. Keren banget. Saya bilang, wow, luar biasa. Itu jarang banget terjadi, betul nggak? Saya kalau online ya udah santai aja, gitu di depan TV dulu waktu zaman COVID. Tapi sejak sekarang sudah terbuka, ya tapi masih banyak orang beralasan. Jadi sekarang susah, pendeta nanya, kenapa nggak datang ke gereja? Online, Pak. Gampang kan? Online. Karena serba online, ya lebih gampang kalau online. Nah, saudaraku, rancangan iblis itu adalah rancangan kehancuran. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Destroy. Jadi iblis ingin menghancurkan hidupmu dengan cara apapun supaya hidupmu jauh dari Tuhan. Itulah rancangan iblis. Berbeda dengan rancangan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya hidup kamu diselamatkan, hidup kamu dipulihkan, hidup kamu dibebaskan, hidup kamu dimerdekakan dari segala kutuk, ikatan, kuasa, kegelapan yang selama ini menghantui hidupmu, membuat engkau khawatir, membuat engkau takut, membuat engkau cemas, membuat engkau bimbang, dan gak ada tujuan hidup, sehingga engkau melakukan apa saja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iblis senang kalau engkau lebih dekat dengan dia, karena tujuannya, goalnya itu tercapai. Alkitab berkata dengan jelas bahwa pencuri, siapa yang dimaksud pencuri? Iblis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kamu. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Artinya bahwa hidup kita oleh Yesus sudah dijamin. Satu, dijamin kepastiannya masuk surga. Kedua, dijamin masa depannya. Dijamin masa depannya. Dan itu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut adalah iblis ingin menghancurkan hidupmu agar kamu merdesu masa depan suram. Tapi anak-anak Tuhan adalah MDC, masa depan cerah. Amin. Masa depan cerah, masa depan yang gemilang. Kenapa? Karena kita itu adalah bagian hidup di dalam Tuhan, dan Kristus ada di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita itu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita nggak perlu takut dengan siapapun kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang kita takuti, karena Dia adalah satu-satunya penolong kita, dan Dia tahu semua yang kita butuhkan. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia lebih tahu, dia lebih sanggup untuk apa? Memulihkan hidup kita. Ketika kita apa? Berserah kepadanya. Apa arti berserah? Oke. Siapa nama kamu? Yohana. Yohana, pada waktu kamu datang ke sini, kamu duduk di atas kursi ini. Kenapa kamu begitu tenang? Nggak takut kursinya patah? Kenapa nggak takut? Aman, kuat.
sehingga kau tenang-tenang duduk di atas kursi itu. Nah, arti berserah itu seperti Yohana dan Anda sedang duduk di atas kursi. Engkau tanpa ragu sedikit pun dengan kursi yang kau duduki, dan kursi itu tidak patah, pasti kursi itu kuat dan aman. Demikian juga berserah kepada Tuhan itu seperti engkau sedang duduk di atas kursi, berarti mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Itu arti berserah. Dan ketika kita sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengerjakan sepenuhnya hidup kita. Jadi saudaraku, simpel sebenarnya hidup dalam Tuhan. Enak banget jadi orang Kristen. Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, berserah kepada Tuhan, jaminannya masuk surga. Itu enak banget. Maka dari itu saya percaya Yesus, nggak mau yang lain. Pada umur 18 tahun ke sana, saya nggak percaya Yesus. Tapi setelah 18 tahun ke sini, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam Yesus itu jaminannya luar biasa. Hidup diselamatkan, pasti masuk surga, hidup kekal, dan jaminan masa depan kita sungguh ada. Itu yang paling penting, saudaraku. Sehingga hidup kita harus berbeda dengan yang lain. Amin. Saya mau tanya saudara, sudahkah Anda mengenal Yesus? Sudahkah Anda mengenal Yesus? Sudahkah Anda mengenal Yesus? Anda kenal Agnes Monica? Kenal? Kenal atau tahu? Tahu. Follow IG-nya nggak? Anda kenal Blackpink? Tahu, ya kan? Follow IG-nya nggak? Oh, siapa yang follow IG-nya Akmo? Siapa yang follow IG-nya Pak Jokowi? Ya, di follow back nggak sama Pak Jokowi? Kenapa? Karena nggak kenal, tapi tahu ya. Kenapa? Kamu di follow back nggak sama Agnes Monica? Enggak, kenapa? Nggak kenal, tapi tahu ya. Siapa Agnes Monica? Tahu, makanya di follow. Artis, presiden nggak kenal kita. Kita tahu, saudara follow, nggak akan di follow back sama dia. Tapi kalau saudara follow Jesus, dia akan follow back kita. Amin. 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 Yes. Kalau kita follow Jesus, pasti Jesus akan follow back kita. Saya mau bayangin, kalau waktu itu kalau Yesus ada Instagramnya, pasti udah miliaran dan salah satu saya followernya. Dia akan follow back, saudaraku. Dia akan follow back, saudara, karena dia kenal kamu. Dan apakah kamu kenal Yesus? Kenal Yesus? Yes. Kalau kenal Yesus, pasti hidupmu tidak akan mengalami tidak akan merasa khawatir terus menerus. Itu kenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber jaminan hidup kita. Amin. Yesus jaminan sumber hidup kita. Free sex, no. Drug, no. Karena apa? Yesus jaminan hidup kita. Amin. Ketika engkau punya problem, engkau punya masalah, curhat. Curhat sama siapa? Curhat sama Yesus. Curhat sama Yesus. Dia adalah papa kita. Dia adalah papi kita. Ternyata Yesus itu suka dengan anak yang manja-manja sama dia. Manja. Pasti manja-manja sama Yesus loh. Kalau saudara misalkan lagi lelah, cerita sama dia. Yesus, panggil papi juga boleh. Papi Yesus, aku lelah. Papi Yesus, aku galau. Pi, cewekku ninggalin aku, Pi. Gimana ya, Pi? Paling papi bilang, tenang, aku akan ganti. Amin? Iya. Papi Yesus itu sangat peduli sama kita. Om mau cerita ya. Pada waktu Om pelayanan di Kalimantan, di Batu, itu perjalanan dari Balikpapan 14 jam setengah. 14 jam setengah naik kendaraan travel dan kemudian jalannya rusak banget. Coba bayangin ya, jalannya rusak 14 jam setengah naik darat. Terus kembali lagi ke Balikpapan lagi, terus saya kembali ke Balikpapan jam 7 pagi. Jam 7 pagi naik kelotok kapal kecil. Saya naik ke IKN, menuju ke IKN, saya pelayani IKN. Kemudian saya dijemput sama Gojek, ya kan, bawa koper besar karena 1 bulan saya misi keliling, jadi bajunya banyak.
Nah, saudaraku, lelah banget. Sampai di gereja jam 9:30 ibadah, langsung khotbah, doa keliling di IKN, terus kemudian jam 4 khotbah di pos PI. Jemaatnya udah agak tua-tua, kayaknya loyo atau lemah-lemah. Aku sampai bilang, Pi, aku lelah banget, aku jangan khotbah hari ini, Pi tolong, orang lain yang khotbah, teman saya. Saya bilang ke teman saya, gantiin saya khotbah. Enak aja, kamu yang disuruh Tuhan Yesus, masa saya? Pada waktu saya khotbah dalam kelelahan, di situ Tuhan tunjukkan lawatan Tuhan bekerja untuk orang-orang tua itu, dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya sampai bingung, Tuhan. Oh iya, saya baru tahu, ketika kita angkat tangan menyerah, Dia akan turun tangan. Amin. Amin. Turun tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita angkat tangan, Dia akan turun tangan menyelesaikan masalahmu. Asal engkau menyerahkan hidupmu kepada Allah sepenuhnya, bukan separohnya, tapi sepenuh hatimu, sepenuh hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Saudaraku, hatimu 100% itu only Jesus, hanya untuk Yesus. Kalau buat pacarmu jangan terlalu banyak presentasenya hatimu, karena manusia seringkali mengecewakan, sehingga kalau pacarmu tinggalin kamu sakitnya sedikit. Coba, berapa persen untuk pacarmu? Siapa yang sudah punya pacar di sini? Berapa persen untuk pacarmu? Hah? 80%? Waduh, lumayan banyak juga. 80% itu terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika kita nanti ditinggalkan itu akan kecewa banget. Makanya presentasinya jangan terlalu banyak. Ya. Yesus 100%, untuk pacarmu jangan terlalu banyak presentasinya. Kenapa? Ketika engkau ditinggalkan oleh Dia, engkau tinggal sakit hati. Kenapa? Pacarmu, kekasihmu bisa saja tinggalkan kamu. Tapi Yesus, kenapa kita harus 100%? Karena Dia tidak akan tinggalkan kamu. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan dan jaminan. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kemanapun engkau pergi, engkau ditempatkan, engkau dibuang, Tuhan akan menyertai engkau. Maka dari itu namanya gak heran adalah Immanuel. Immanuel. Tahu arti Immanuel? Immanuel, Allah beserta kita. Artinya bahwa kemanapun kita pergi, Dia ada bersama dengan kita. Immanuel, Immanuel, artinya Allah yang bersama-sama dengan kita terus menerus, dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kekasihmu, pacarmu boleh tinggalkan, tapi Yesus tidak akan pernah tinggalkan kamu. Itu jaminan hidup di dalam Tuhan. Selain keselamatan, selain masa depan kita penuh dengan harapan, dan yang ketiga, Dia sertai kita kemanapun kita pergi. Engkau sebentar lagi lulus SMA, engkau tinggalkan orang tuamu, engkau pergi sesuai dengan cita-citamu. Pergi kemana? Mungkin ke luar kota dan jauh dari papa mamamu. Apakah Yesus tinggalkan kamu? Engkau terpisah dengan papa mama kamu. Gak mungkin kan papa mamamu akan ikut terus kuliah, ya? Kecuali yang manja. Ada yang sini papa mamanya ikut kuliah juga? Hah? Oh, karena udah saking sayangnya itu papa mama, sampai kalian mau kuliah diikutin sampai ke tempat kuliah. Ada yang sini? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, karena takut papa mamanya nanti takut terjadi apa? Ada pergaulan yang merusak kehidupan anaknya sampai diikutin. Pergi kemana? Oh, Yogyakarta. Aku juga ikut pindah ke Yogyakarta. Oh, pergi kemana lagi? Oh, pergi ke Semarang. Aku ikut pindah. Atau mungkin pergi ke luar negeri. Aku ikut pindah ke luar negeri. Kenapa? Mungkin dia khawatir, karena dia belum tahu bahwa di dalam Yesus ada jaminan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam Yesus ada jaminan penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaanmu Tuhan sempurna dalam hidup saya dan saudara.
Jadi kau gak perlu takut dan khawatir dengan masa depanmu. Karena apa? Penyertaan Tuhan sempurna. Ketika Roh Kudus menyertai kita dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, dan engkau ada potensi untuk berhasil. Engkau ada potensi untuk berhasil. Berhasil siapa yang ciptakan? Berhasil siapa yang ciptakan? Tuhan atau kita? Enak banget ya Tuhan. Tuhan atau kita? Siap dulu. Kita dan Tuhan turut bekerja. Ya, turut bekerja. Kalau Tuhan semua enak banget ya, kita gak usah ngapa-ngapain ya. Betul nggak? Sekolah Tuhan aja yang belajar. Betul nggak? Hah? Soal matematika Tuhan aja yang mengerjakan. Kan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu matematikanya paling bodoh. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa coba? 12 bagus. Hah? Menurut kamu ahli matematika berapa coba? 0, sekian ya matematika Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu nilai matematika itu D, nggak lulus. Tapi nilai olahraganya A+. Disuruh berenang jalan di atas air. Memang buset. Itulah Yesus. Terus disuruh apa lagi? Dia itu bisa mengubah air menjadi anggur, kimianya A+. Coba ada nggak guru kimiamu yang bisa mengubah air jadi anggur? Meskipun lulusan dari Jerman atau lulusan dari Prancis, ada nggak? Tapi Yesus nilai kimianya A+. Luar biasa, saudara. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Kenapa? Tuhan sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Air yang bukan anggur, dan ketika kehadiran air dalam anggur dalam pernikahan, Tuhan cuma cicipin, suruh cedok, berubah jadi anggur. Ketika Tuhan berhadapan 5.000 orang kelaparan, 5.000 orang laki-laki, ya laki-laki loh, perempuannya nggak dihitung. Kalau saja laki-lakinya bawa 1 istri, berapa? Terus bawa 1 anak, 15.000, ya kan? Tapi yang zaman Israel itu yang dihitung laki-laki, perempuan gak ada nilainya, makanya dihitung laki-laki. Jadi 15.000 orang mungkin lebih daripada itu. Terus ada yang bilang, iya, coba kalau waktu itu yang datang ada orang Batak sama Manado, pasti gak ada sisanya. Kenapa? Karena bungkus Jo, ya kan? Beres pesta, bungkus semuanya. Ya, ngaco aja ya. Jangan tersinggung yang Batak sama Manado, karena kamu orang hebat dan luar biasa. Orang Manado itu orang yang paling hebat. Amin. Kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Waktu digoda sama ular. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa saudara? Kenapa? Karena waktu itu Adam dan Hawanya bukan orang Manado. Oh, coba kalau waktu itu Adam dan Hawanya orang Manado, digoda sama ular, langsung diambil. Ini makanan, ini blessing, ular patona ya. Kita panggang jadi makanannya. Makanya jangan macam-macam sama orang Manado loh. Setan aja dimakan apalagi kamu. Setan aja dimakan apalagi kamu. Jangan macam-macam. Kata orang Batak, semua binatang merah aku makan kecuali kereta api. Itu bukan karena keras. Iya, itu karena keras makanya kamu makan. Tapi bersyukurlah jadi orang Kristen. 1, jaminan keselamatan, ya kan? 2, pasti berhasil. Ketiga, penyertaan Tuhan sempurna. 4, boleh makan apa saja. Betul? Iya. Udah masuk surga, makan daging babi boleh. Betul kan? Enak banget jadi orang Kristen. Masuk surga, makan segala macam daging boleh, kecuali kereta api. Itu pun karena keras, ya kan? Betul nggak? Nah, saya mau bilang itulah kehebatan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bayangin, saudara, Yesus
nggak salah apa-apa, dia mau tanggung dosamu. Yohana, kalau misalkan yang belakang siapa namanya? Jason. Kalau Yohana yang berbuat salah, Jason mau tanggung kesalahan Yohana nggak? Hah? Enggak. Enggak ya? Kenapa Jason nggak mau tanggung kesalahan Yohana? Nggak tahu. Dia bilang aja, ya nggak mau lah. Mana ada sih orang yang mau tanggung kesalahan orang lain, betul nggak? Ya betul, nggak ada. Mau pacar sekalipun nggak ada yang mau tanggung kesalahan orang lain. Tapi saya mau bilang hari ini, Yesus yang tidak bersalah, engkau yang melakukan kesalahan, engkau yang melakukan kejahatan, tapi dia mau tanggung semuanya. Itulah kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia rela mati buat saya dan saudara. Apa yang kau akan berikan buat Tuhan Yesus Kristus setelah dia rela mati buat hidupmu? Apa yang kau sudah lakukan? Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan berapa lama saudara hidup di dunia ini, tapi apa yang kau lakukan selama engkau hidup di dunia ini. Itu yang paling penting. Makanya Paulus didesak oleh dua pilihan, hidup untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Baik hidup ataupun mati itu sama saja. Kalau saudara pergi ke kuburan, lihat ada batu tulisan. Ada tulisan tahun apa? Tahun lahir Mati. dan tahun mati. Yang paling penting tahun lahir atau tahun mati? Tengahnya. Hah? Tengah. Tanda apa? Yang paling penting tahun lahir atau tahun mati? Tengahnya. Kalau tahun lahir, happy birthday to you hari ini, ya kan? Dinyanyikan di mana-mana. Hari yang kutunggu. Nah, yang paling penting apa? Tahun lahir atau tahun mati? Dari zaman. Tengahnya. Nah, di antara tahun lahir dan tahun mati ada tanda apa? Apa arti tanda strip? Terima kasih. Apa arti tanda strip? Apa arti tanda strip? Itu jarak antara kelahiran dan kematian. Disitulah saudara akan menulis sejarah hidupmu, bahwa engkau adalah pembuat sejarah, history maker. Tergantung saudara akan menuliskan sejarah apa dalam hidupmu, anak-anak muda. Tergantung engkau yang akan menulis itu, bukan Tuhan. Tuhan hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang masih dia. Tanda strip itu, siapa yang berhak akan menulisnya? Itulah saudara dan saya. Menulis dengan hidupmu, engkau mau berprestasi atau tidak, engkau akan menjadi orang hebat atau tidak, itu di tanda strip itu. Sejarah hidupmu yang akan terukir di dalam tanda strip itu. Ketika engkau dibacakan pada waktu mungkin meninggal, dibacakan, oh si A ini adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang berprestasi dan pintar dalam segalanya. Dan juga ada mungkin, wah dia adalah pemabuk, dia adalah peminum, dia orang pengganggu masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Lebih baik dia nggak usah hidup. Jadi saudaraku, anak-anak muda, kalau hidupmu tidak berarti apa-apa dan tidak berguna, lebih baik engkau nggak usah hidup. Karena hanya nyesat-nyesatin bumi ini. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dia menciptakan kamu karena dia punya tujuan di dalam hidup kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Ketika kamu menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan dan dia bangga dengan hidupmu. Engkau berharga. Tuhan kita pemurah, tapi engkau bukan orang yang murahan. Makanya hai anak-anak Tuhan, jangan kau sembarang menggadaikan hidupmu karena hanya satu cinta, karena mengasihi orang lain, dan kau rela korbankan Yesus Kristus. Mungkin saudara ada yang berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Saudara tanya kepada pendeta, Pak pendeta, boleh nggak saya pacaran dengan orang yang tidak seiman? Kok masih nanya? Kan janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Emang kekurangan orang yang seiman banyak kan? Kalau mau cari orang yang seiman, ya udah cari di gereja, pasti banyak. Makanya ikut komsel,
ikut segala macam persekutuan, biar tahu cuci mata mana yang seiman, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pasti yang Tuhan akan berikan buat hidup adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Makasih Tuhan Yesus, kemenangan terjadi di sini. Oke, mungkin para singer boleh bantu saya. Thank you Lord Jesus. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segala hatiku. Kuasa yang tak terbatas.
haleluya. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Yes Tuhan. Terjadi di ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi dengan kesembuhan, kesembuhan terjadi kelepasan, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan suaramu di hadapan Tuhan. Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita sembah Dia. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Indah dalam pujamu Tuhan. Urapan seluruh atas generasi muda. Haleluya. 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 Hadiratmu Tuhan penuhi tempat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, Engkau adalah anak-anak muda yang hebat dan luar biasa. Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan kau pernah merasa takut untuk menghadapi masa depanmu, karena masa depanmu itu ada di tangan Tuhan dan sungguh ada dan tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang di dalam Yesus Kristus. Siapapun tidak bisa merebut kamu dari kasih Tuhan, karena engkau sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Engkau sangat berharga. Hidupmu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Jangan berikan waktu untuk iblis yang akan menghancurkan hidupmu. Jangan buat hidupmu sia-sia, karena Tuhan sangat menghargai dan mencintaimu. Mungkin kau pernah ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihi. Mungkin kau pernah merasa takut dengan masa depanmu atau cemas dengan kehidupanmu. Setelah kau lulus kuliah, kau belum punya pekerjaan, atau setelah dewasa kau belum punya pasangan hidup. Bahkan ketika engkau saat ini mungkin sedang tidak memiliki biaya untuk perkuliahanmu. Engkau jangan mundur, jangan berhenti di tempat, terus bergerak. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Mungkin itu adalah saudara. Saudara, saya mau doakan kalian. Yang mau didoakan silakan maju ke depan. Silakan jangan tengok kiri, tengok kanan. Yang akan mengalami pemulihan dan pelepasan dan pembebasan, karena Tuhan sungguh mengasihimu. Haleluya. Jangan tengok kiri, tengok. Ketika Roh Kudus gerakan hatimu, silakan maju ke depan. Saya mau doakan engkau.
Silakan. Yes. Ayo maju ke depan. Terima kasih. Oh, Jesus. Haleluya. Saudara jangan ragu. Saudara jangan ragu dengan imanmu. Ketika Roh Kudus gerakkan hatimu untuk didoakan, silakan maju ke depan. Tuhan akan bebaskan hidupmu, akan bebaskan rohmu. Karena masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah kau balas kebaikanmu Tuhan? Dengan apa? Dengan apakah yes. Segala